Bagaimana kabar hari ini? Mari semua adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dengan sikap yang manis, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami memulai ibadah sekolah minggu kami, Tuhan. Berkati setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, terlebih firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, kami siap menyenangkan hati-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari adik-adik kita memuji nama Tuhan dan bersukacita. Katakan, ku ingin dengar cerita.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita semua bangkit berdiri, kita kunci tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Berdoa mulai. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur lagi Tuhan di hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Terlebih lagi kami sudah memuji, mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kuat kuasa-Mu sehingga dapat memberkati kami lewat firman-Mu. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita bersuka cita, bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kakak akan bercerita di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Adik-adik yang sudah bersekolah, sudah bisa baca, nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Buka di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Yuk ulang sama-sama. Di mana cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, siapa yang pernah tahu pelita? Nih, seperti ini pelita. Cara menghidupkan pelita supaya menyala gimana sih? Cara supaya pelita ini berguna harus menyala, harus mengeluarkan sinar. Bagaimana caranya? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Supaya pelita ini bisa menyala, bagaimana caranya? Iya, pinter. Harus diisi dulu dengan minyak. Dituang dengan minyak. Lalu dikasih api. Akhirnya pelita ini bisa menyala. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mungkin adik-adik berpikir, apa sih tante? Kenapa disebut 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana? Apa bedanya tante? Kan semua sama-sama perempuan, tapi kenapa sih dia disebut bodoh dan yang 5 lagi disebut bijaksana? Nah, ternyata adik-adik ada perbedaannya loh antara 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh, dia cuma bawa pelita. Pelitanya memang sudah menyala, tapi dia cuma bawa ini doang. Dia tidak membawa yang lain, tidak membawa persiapan yang lain. Dia hanya membawa pelita saja. Sedangkan gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana, selain dia membawa pelita, dia juga membawa minyak cadangan nih. Kenapa dia bawa minyak cadangan? Iya, kalau lampunya udah mau mati, berarti minyaknya udah habis. Minyak udah habis, pasti lampunya mati. Itu sebabnya dia isi lagi dengan minyak supaya lampu ini terus dan terus menyala. Nah, adik-adik, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini bersama-sama menantikan kedatangan mempelai.
pergi. Mereka dengan persiapan mereka berangkat untuk berjumpa dengan mempelai. Dan mereka tidak tahu kapan mempelai itu datang. Mereka tidak tahu kapan mempelai itu waktunya hadir. Dia tidak tahu. Tetapi mereka bersama-sama berangkat. Yang gadis yang bijaksana, dia membawa pelitanya dan membawa minyak cadangan. Tetapi gadis yang bodoh hanya membawa pelita saja. Benar adik-adik, sampai satu ketika dalam perjalanan dan mereka menantikan mempelai, mereka pikir, ih kok mempelai lama banget ya gak datang-datang ya? Iya, jam berapa ya mempelai datang? Aku juga gak tahu. Kamu tahu gak? Enggak, aku juga gak tahu. Aduh, kapan ya mempelainya datang? Mempelainya kok gak hadir-hadir sih? Jam berapa? Sampai akhirnya saking kelelahan, saking mereka capek, akhirnya ada yang sudah aku ngantuk. Temennya yang lain juga bilang, ih sama, mataku udah 5 watt nih, aku udah ngantuk. Yang lainnya juga, iya ya, kok mempelai lama datang ya, aku juga jadi ngantuk. Dan adik-adik tahu, 10 gadis ini, baik 5 yang bodoh, baik 5 yang bijaksana, semuanya apa tuh? Iya, semuanya tertidur. Mereka nunggu kelamaan, nunggu lama kok gak datang-datang. Akhirnya 10 gadis ini semuanya tertidur. Sampai satu ketika adik-adik, di tengah malam ada suara yang kedengaran, suara yang luar biasa berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Mereka, itu ada apa itu? Suara itu terdengar, mempelai datang, songsonglah dia. Semua pada bangun, bangun, mempelai datang, ayo bangun. Semua, ayo bereskan pelita kita, bereskan semuanya, ayo bangun. Mereka semua bangun adik-adik, sama-sama bangun. Dan mereka membereskan pelita mereka, merapikan semua. Dan gadis yang bodoh bingung, aduh gimana nih? Pelita kita udah mau padam, pelita kita udah mau mati, minyaknya udah mau habis. Kalau minyaknya habis dalam pelita, maka dia gak bisa menyala lagi. Dia tidak bisa mengeluarkan cahaya lagi. Aduh, bagaimana dong? Kamu gimana? Iya, pelitaku juga mau mati, pelitaku juga mau padam. Gimana nih? Berbeda dengan 5 gadis yang bijaksana. Dia pelitanya tetap menyala. Kenapa? Dia punya minyak cadangan. Dia siram lagi minyak pelitanya supaya pelita ini tetap menyala. Lalu 5 gadis yang bodoh ini berkata, teman, bagi dong minyaknya buat saya. Bagi ya, please, bagi dong. Ini loh, lampuku udah mau mati, minyaknya udah habis, bagi dong minyaknya. Lalu kata gadis yang bijaksana, ya gimana dong? Gak bisa, nanti minyak ini gak cukup buat aku, gak cukup buat kamu, gak cukup ini. Lebih baik kamu pergi ke tempat penjual minyak, beli di sana. Oh iya ya, bener juga. Langsung 5 gadis yang bodoh ini berangkat.
kita cari penjual minyak supaya pelita kita tetap menyala. Ketika mereka berangkat pergi ke penjual minyak, adik-adik, mempelai itu sudah datang. Dan ketika mempelai itu sudah datang, gadis yang bijaksana yang membawa pelita dan membawa minyak, dia bersiap menyambut mempelai itu dan dibukakan pintu untuk mereka masuk dalam pesta. Setelah gadis yang bijaksana ini, 5 gadis bijaksana masuk ke dalam ruangan pesta, pintu itu langsung ditutup. Mereka semua bersuka cita di dalam pesta bersama-sama dengan Tuhan. Mereka bersuka cita, mereka bergembira bersama-sama. Tetapi gak lama kemudian 5 gadis yang bodoh itu datang. Pintunya udah ditutup. Aduh, pintunya ditutup, gimana nih? Ketok-ketok dulu. Permisi Tuan. Tuan bukakan kami pintu Tuan. Tuan bukakan kami pintu. 5 gadis yang bodoh ini memohon, Tuan bukain dong pintunya buat kami. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan itu? Kami tidak mengenal kamu. Itu sebabnya berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu kapan waktunya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Kenapa pelita kita harus terus menyala? Karena Tuhan akan datang lagi ke dalam dunia ini. Tuhan akan datang kedua kali. Dan kita mau menyambut kedatangan Tuhan kita. Hanya orang-orang yang pelitanya menyala, dia yang akan masuk bersama dengan Tuhan di sorga yang mulia. Jadi adik-adik mau pilih yang mana? Mau jadi 5 gadis bijaksana atau jadi 5 gadis yang bodoh? Kalau tante mau jadi gadis yang bijaksana, saya mau jadi gadis yang bijaksana karena saya mau berjumpa dengan Tuhan. Mungkin adik-adik berpikir, gimana dong caranya supaya pelita ini terus menyala? Supaya minyak ini tetap ada. Supaya minyak ini kita punya dan selalu kita siram pelita kita. Sehingga pelita ini terus menyala. Gimana dong caranya? Caranya supaya minyak itu tetap ada dalam hidup kita. Dan pelita itu tetap menyala. Karena dari minyak itu yang membuat pelita itu kita menyala. Caranya adalah adik-adik suka berdoa. Supaya pelita kita terus menyala, adik-adik harus suka beribadah kepada Tuhan. Bagaimana supaya pelita kita tetap terus menyala? Adik-adik harus cinta akan firman Tuhan. Adik-adik harus mengasihi Tuhan. Adik-adik taat kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan melihat pelita kita menyala. Sampai hari ini, pagi hari ini, mata Tuhan melihat kepada adik-adik semua. Adik-adik dilihat Tuhan, aduh, pelitanya ini menyala. Pelita dia masih tetap menyala. Kalau ada adik-adik pelitanya, aduh pelitaku udah mulai redup. Mari adik-adik berdoa kepada Tuhan. Adik-adik memuji Tuhan. Adik-adik baca firman Tuhan. Dan adik-adik juga harus rajin beribadah kepada Tuhan. Beribadah sekolah minggu. Walaupun kita ada di rumah, beribadah di rumah, tetapi adik-adik tetap memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Kita rindu supaya pelita kita tidak padam.
supaya pelita kita tetap menyala. Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan sayang kepada adik-adik semua. Itu sebabnya biarlah adik-adik rindu kepada Tuhan, supaya pelita adik-adik terus menyala. Kalau pelita kita menyala, adik-adik walaupun kalian masih kecil, kalian bisa menjadi berkat bagi orang tua. Walaupun kamu masih kecil, kalian masih anak-anak, tetapi kalian menjadi sukacita bagi mama dan papa. Walaupun adik-adik masih kecil, tetapi adik-adik bisa menjadi saksi dari Tuhan. Itu sebabnya biarlah adik-adik terus datang kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, jangan pernah malas. Selalu bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, selalu naikkan pujian kepada Tuhan, suka baca Alkitab. Setiap hari ambil kesempatan untuk kalian membaca Alkitab. Cinta akan firman Tuhan, dan kita juga mau taat kepada firman Tuhan. Dan tante percaya, maka terang kita akan terus bercahaya. Terang adik-adik akan terus bersinar sampai Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan melihat, wow, terangnya anak ini masih terus menyala. Wow, terangnya anak ini tetap terus menyala. Dan kita akan masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga yang mulia. Percaya adik-adik bahwa kasih Tuhan bagi kita. Biarlah kita mau katakan kepada Tuhan pagi hari ini, Tuhan, saya mau terus pelita ini menyala. Pelita ini tidak padam. Pelita ini terus bersinar. Dengan cara apa? Saya tetap bersiap sedia, menjaga-jaga, membawa minyak. Dan minyak itu tetap ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus pasti menolong. Roh Kudus pasti akan memberikan kekuatan buat adik-adik semuanya. Dan Tuhan akan memberkati adik-adik supaya kita semua tetap menjadi terang. Dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Yuk kita semua lipat tangannya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kalau mungkin ada yang saat ini, Tante, aku pelitaku udah mulai padam, aku udah malas-malas gereja. Aku nggak pernah baca Alkitab lagi deh. Aku nggak pernah berdoa, malas berdoa. Nah, pagi hari ini firman Tuhan sudah datang bagi kita. Kita minta Tuhan berikan sukacita buat saya, untuk saya suka berdoa, untuk saya suka membaca firman Tuhan, untuk saya suka melakukan firman. Supaya apa? Terang dalam hidup kita terus menyala. Terang dalam hidup kita terus bersinar. Supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita lipat tangan, kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau kenal setiap anak-anak yang mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, kerinduan kami semua, supaya api Kristus, terang itu tetap menyala dalam kehidupan anak-anak. Itu sebabnya berikan Tuhan senantiasa kesukaan berdoa. Bangkitkan kembali kesukaan untuk membaca firman Tuhan. Bangkitkan kembali kesukaan untuk beribadah kepadamu. Supaya terang di dalam kehidupan kami tetap terus bersinar sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang waktunya kita menghafal ayat hafalan.
yang diambil dari Mazmur 27 ayat 14 yang berbunyi, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Sekarang kita pakai gerakan ya. Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Sekali lagi ya. Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Selamat menghafal adik-adik. Hai adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kali ini kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk membuat pelita. Nah, kita akan mempersiapkan alat-alatnya ya. Kita mau siapkan kertas dari buku gambar, kertas origami atau kertas buffalo, pensil, pulpen, penggaris setengah lingkaran, gunting, dan lem kertas. Kita akan membuat setengah lingkaran. Membentuk seperti mangkuk. Adik-adik bisa mengikuti pola yang kakak buat. Hasilnya seperti ini. Adik-adik bebas ya cara menghiasnya. Kemudian, setelah selesai dihias, kakak akan mulai mewarnai. Adik-adik juga bisa membuat penyangga supaya pelita ini bisa berdiri. Buat pola api seperti ini dari kertas buffalo atau dari kertas origami yang adik-adik punya di rumah. Adik-adik bisa mewarnainya. Pola api dan penyangga kertas sudah siap ditempel dengan lem. Tada, ini hasil karya kakak. Selamat mencoba ya adik-adik. Puji Tuhan adik-adik semua, tadi kita sudah melihat Kak Devi membuat pelita sebagai bentuk kreativitas pada minggu ini. Nah, challenge-nya adalah adik-adik membuat seperti yang dicontohkan oleh Kak Devi, tapi adik-adik bisa membuatnya lebih baik lagi dengan menghiasnya menurut kreasi adik-adik sendiri. Nah, hasil yang kalian buat kirim, adik-adik bisa upload ke IG Pelnap DKI Jakarta atau Facebooknya Pelnap DKI Jakarta. Kirim foto hasil karya kalian, yaitu berupa pelita yang sudah dihias sedemikian indahnya dengan foto kalian masing-masing. Ditunggu ya adik-adik challenge-nya. Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah dengar firman Tuhan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita harus menjadi anak Tuhan, 5 gadis yang bijaksana. Dia punya pelita dan dia juga punya cadangan minyak. Dan kita harus tetap setia
menunggu kedatangan Yesus. Walaupun berjeri lelah, tapi kita percaya bahwa Tuhan kasih kekuatan buat kita. Kita akhiri ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau sudah tolong dan pimpin ibadah sekolah minggu kami. Dan biarlah kebenaran firman Allah tinggal dan diam dalam hidup kami. Memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami mau tetap setia di dalam kami mengiring kepadamu. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Adik-adikku pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang anak yang tunggal di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang indah dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Generasi perkasa, generasi perkasa, generasi perkasa dalam iman. Tak takut tantangan, tak takut rintangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. generasi perkasa, generasi perkasa, generasi perkasa dalam iman. Tak takut tantangan, Tak takut rintangan. Bersama Yesus kita semua Pasti menang. kami semangat karena Yesus beserta. Kami kuat karena Yesus beserta. Kami lebih dari pemenang. Generasi perkasa dalam iman. Kami semangat karena Yesus beserta. Kami kuat karena Yesus beserta. Kami lebih dari pemenang. Generasi perkasa dalam iman. Yeah!